Assalamualaikum Bu Al. Waalaikumsalam Bu Eni. Di malam itu kok japri ini? Kira-kira ada mau apa ini Bu? Iya Bu Eni, mohon maaf juga ya tadi malam saya ganggu. Iya. Soalnya saya tuh selama ini hampir 2 minggu ya kita belajar tatap muka sementara ini, kok banyak kendala di kelas gitu loh Bu Eni. Gitu. Saya tuh bingung mau japri ke siapa, sudah ke Bu Titi sebagai tim IPS. Permasalahannya hampir sama. Oh gitu Bu. Oke. Bu, baiklah Bu Halimah. Kira-kira tujuan Bu Halimah ngajak ketemu saya ini apa gitu? Oke, gini Bu Eni, saya tuh bingung kadang ngajar di kelas ini selama pertemuan terbatas ini loh Bu Eni. Bingung ngadepi siswa-siswa kita ini. Kayaknya mereka itu sudah banyak terlena dengan pembelajaran daring di rumah. Jadi apa ya, banyak malesnya gitu loh. Terus banyak malesnya, diajak berpikir sedikit itu sudah, Bu, saya terus terang mereka memang ngomong males. Nah, gitu ya Bu. Itu lah makanya itu bagaimana cara membuat anak-anak ini kita bangkitkan lagi, mereka itu biar intinya tidak malas belajar gitu Bu. Oke. Selain perubahan tingkah laku yang jadi enggan belajar itu Bu, kira-kira kesulitan apa lagi yang dihadapi Bu Andi? Yang kedua ya, ini tentang tatap batas ini ya Bu Eni ya. Ini kesulitan waktu, membagi waktu. Itu bagi saya pribadi loh ya. Apa yang ada di RPP, apa di RPP itu dengan apa yang ada di lapangan pada saat kita mengajar itu nggak sesuai yang diharapkan, kadang misalkan saya ini materi tentang interaksi antar benua itu aja ya, seharusnya di RPP itu satu benua Asia itu bisa selesai, tapi ternyata kurang bisa menyesuaikan waktu, baru menginjak tentang pengertian benua, tentang itu aja anak belum ke yang lain sudah habis waktunya. Gitu ya Bu ya. Jadi ini intinya manajemen waktu kita untuk apa ya, untuk pembelajaran selama ini tatap muka terbatas ini mungkin kurang gitu ya Bu, karena kan memang jumlah waktunya dibatasi cuma 30 menit per jam pelajarannya gitu ya Bu. Terus mungkin ada lagi Bu selain kekurangan waktu, mungkin ada yang lain mengenai apa anak-anak, mungkin yang lain daya serapnya, mungkin bagaimana anak-anak yang kan selama ini baru saja daring, kita juga ngajarkan daringnya. Kira-kira sampai di mana, apakah anak-anak daya serapnya sama ketika kita dulu tatap muka, dan kalau daring kemarin tatap mukanya presentasinya sama enggak daya serapnya anak-anak gitu, mungkin jadi kesulitannya Bu Halimah. Nah itu kesulitan utama Bu Eni, itu jauh sekali kalau saya rasa. Ini memang anak-anak itu kayak apa ya, mungkin karena memang usia anak-anak kita itu masih SMP ya, mungkin beda kalau sudah SMA, kalau sudah tingkat di atasnya lagi, mereka itu masih belum siap kalau memang koyok daring itu belum siap, masih terlena untuk main di rumah, masih terlena untuk apa. Nah mereka pada saat pembelajaran tatap muka juga masih terbawa untuk itu apa kita sebagai guru kurang bisa motivasi mereka supaya lebih giat lagi belajar gitu Bu ya. Kalau boleh saya rumuskan yang disampaikan Bu Halimah, kesulitannya ada 3 Bu ya. Yang pertama yaitu motivasi belajar anak-anak yang sangat menurun drastis gitu ya Bu ya. Dan masa transisi dari daring ke luring ini Bu ya. Yang kedua tadi kesulitan mengatur waktu, artinya kekurangan waktu belajarnya, tatap mukanya ini juga terbatas waktunya sehingga kurang gitu ya. Dan kesulitan yang ketiga yaitu tadi daya serapnya ya, daya serap anak-anak yang rendah gitu ya Bu ya, sehingga
tiga hal itu yang menjadi kesulitan utama Bu Halimah. Nah ini kan sudah hampir 10 hari tatap muka ya Bu ya. Jadi Bu Halimah pasti sudah melakukan usaha-usaha apa saja yang sudah dilakukan Bu Halimah selama tatap muka terbatas ini. Nah itu Bu Eni, nanti mudah-mudahan berhasil ya apa yang sesuai dengan program pendidikan yang sekarang dengan adanya itu literasi dan numerasi, itu saya rasa itu bagus kalau itu memang diterapkan sekali ya. Jadi anak-anak itu bagaimana supaya mereka itu bisa berliterasi, kalau mungkin bisa dipahami istilahnya literasi itu kan bagaimana kemampuan anak-anak untuk berpikir, bisa dengan membaca, dengan melihat gambar, yang akhirnya mereka mempunyai ide yang bisa menggali kemampuannya sendiri untuk berpikir kritis gitu kan. Nah itu mungkin kami bisa mencoba itu, bagaimana caranya untuk merespon anak-anak itu loh, untuk supaya lebih memotivasi mereka untuk bisa literasinya itu bagaimana membaca itu. Jadi nun saya Bu Halimah, untuk memotivasi itu tadi yang sudah dilakukan Bu Halimah apa di kelas selama tatap muka terbatas ini? Nah, itu Bu Eni, kalau kami untuk pembelajaran IPS itu banyak, bisa diberi misalnya tentang benua, bagaimana supaya menarik anak-anak itu kita beri video tentang misalnya terjadinya benua gitu Bu Eni. Dari situ anak-anak biar muncul terjadinya benua, oh benua Asia ini yang akhirnya dari pergeseran lempeng tektonik yang kemudian akhirnya bisa menjadi benua Asia yang bisa kita tempati sekarang. Nah itu sepertinya anak-anak sudah mulai tertarik gitu. Iya. Selain itu pun apa yang sudah dilakukan? Tadi kan memutar video gitu ya, yang pokoknya media-media menarik. Selain itu pun mungkin Bu Halimah melakukan apa ke anak-anak selain itu, mungkin secara pribadi apa kan ini tadi kan motivasinya rendah, kemudian materi yang sudah disampaikan selama daring ternyata juga tidak sepenuhnya terserap, itu yang sudah dilakukan Bu Halimah apa gitu biar anak-anak meningkat daya serapnya gitu. Ya itu Bu Eni, mungkin yang kedua ya, kami sampai kalau bisa itu bekerja sama dengan orang tua juga, dengan wali murid juga, supaya kita itu sama-sama untuk meningkatkan anak itu, nggak hanya di sekolah, jadi di rumah itu supaya bagaimana anak-anak program yang sekarang digalakan kayak literasi, numerasi itu bisa lebih greget gitu loh Bu Eni. Nah itu program kita istilahnya guru ya harus bekerja sama juga dengan wali murid gitu, dengan orang tua, nggak hanya di sekolah, apalagi dengan waktu 1 jam 30 menit itu ya kami belum motivasi ke anak-anak, belum ke takdir literasinya, belum ke pengetahuan ke karakternya juga kan ya, kayaknya lebih banyak di rumah Bu Eni. Kerjasama dengan wali murid seharusnya. Ya Bu, itu usaha yang sudah dilakukan Bu Halimah ya. Yang kedua, jadi mungkin tadi Bu Halimah komunikasi dengan orang tua lewat grup wali murid kelas 9 ngeten gitu ya. Nah, agar rencana tentunya ini dari usaha-usaha yang dilakukan oleh Bu Halimah itu intinya Bu Halimah tadi sudah menyampaikan apa sih kondisi ideal yang Bu Halimah inginkan agar tatap muka terbatas pada masa pembelajaran tatap muka terbatas ini. Kondisi ideal bagaimana yang ingin Bu Halimah wujudkan gitu. Nah, pasti mungkin bukan saya saja Bu Eni ya, mungkin hampir semua Bapak Ibu guru di sini sangat menginginkan dengan kondisi belajar tatap muka terbatas dan waktu 1 jam 30 menit, rata-rata kalau 2 jam itu hampir 1 jam ya. Bagaimana di situ target kita yang ada di RPP terutama ya, yang ada di RPP itu bisa tersampaikan. Nah berarti kan Bu Halimah pasti sudah punya rencana ya biar target-target itu
kompetensi-kompetensi yang ada di RPP yang sudah Bu Halimah buat itu tercapai, itu berarti ada rencana kedepannya itu apa? Nah, itu Bu ini ya baru rencana Bu Eni ya. Nanti minta tolong dikoreksi juga ya. Nah, itu tadi saya tuh bingung. Yang pertama itu tadi kegiatan untuk menggalakkan anak-anak, memotivasi anak-anak bagaimana supaya mereka itu bisa literasinya atau membacanya itu bisa. Nah, itu bisa gemar membacanya itu bisa apa ya? Bisa apa istilahnya Bu Eni? Ya bisa greget gitu loh Bu Eni. Maksudnya begini Bu Eni, contoh aja saya ya yang ngajar IPS, anak-anak itu tahu misalnya ini anak-anak pulau itu ya pulau Bu, benua itu ya benua Bu. Tapi kalau mereka sekarang sudah tahu kan pulau ya, iya Bu, kalau pulau itu contohnya Pulau Jawa yang kita tempati. Terus kalau misalnya benua itu benua Asia. Sekarang mereka memahami pengertian pulau itu apa, yang dasar itu loh Ben. Itu mereka itu tidak tahu perbedaannya antara pulau dan benua, itu tidak tahu. Lah itu loh Ben. Itu saya sampai bingung. Nah itu sebenarnya kunci dasarnya di situ. Nah, kalau anak-anak itu rajin membaca, rajin itu bernalar, otomatis dari hal-hal sekecil itu kan sudah bisa. Tentunya tidak hanya membaca buku, mungkin dari literasi digital juga ya Bu ya. Dari dia melihat TV kan bisa. Gambar-gambar harus bisa dari berbagai informasi, berbagai media. Makanya rencana yang bagus Bu jalan dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan Bu Halimah mau menggalakkan literasi, membaca, menonton video, menggali informasi dari berbagai media, ini kegiatan ini mau dilaksanakan ini? Kalau itu kayaknya nggak bisa kalau kita berdiri sendiri Bu Eni, itu harus kerjasama dengan perpus gitu ya, harus juga mungkin dapat apa ya, motivasi dari Bapak Kepala Sekolah kita itu. Yang penting secepatnya ya Bu. Iya. Gitu ya. Terus kerjasama dengan tim teaching kita yang IPS. Nah, kan banyak. Selain tadi sedikit sudah disampaikan Bu Halimah, tadi bekerja sama dengan tim teaching dan sebagainya. Mungkin siapa lagi Bu yang Ibu Halimah harapkan untuk bisa membantu gerakan literasinya sebagai literasi yang Bu Halimah rencanakan ini dalam rangka mengatasi masalah-masalah pembelajaran anak-anak tadi itu? Selain siapa tadi, tim teachingnya jenengan, kepala sekolah, mungkin siapa lagi Bu? Ya lingkungan yang ada di sekolah kita ini Bu Eni, kalau bisa semuanya bekerja sama. Tentunya kan nggak ada pelajaran IPS saja, juga pelajaran yang lain juga ya. Ya itu tadi saya kira ditambah dengan wali murid tadi Bu Eni. Ya di rumah ya biasanya ini kan selang-seling ya Bu ya, daring, luring gitu kan, tidak mungkin kita bisa memantau kedua-duanya kan saat ini. Baiklah Bu Halimah, ini saya kira ini rencana yang bagus ini Bu, dan perlu untuk segera direalisasikan. Semangat ya Bu ya, masalah kita sebetulnya sama sih. Semoga dengan pertemuan kita hari ini paling tidak Bu Halimah dapat solusinya, saya juga dapat belajar dari Bu Halimah. Kita sama-sama belajar. Makasih loh Bu ya. Sami-sami Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti kegiatan coaching dengan Bu Eni ini, akhirnya perasaan saya sedikit lega karena apa yang unek-unek yang ada di saya ini minimal sudah saya sampaikan ke teman ngajar, dan mudah-mudahan kita semua ini sebagai guru permasalahannya mungkin hampir sama, nanti bisa terpecahkan gitu. Jadi terima kasih pada Bu Eni mungkin yang telah membantu saya untuk mengeluarkan unek-unek tadi ya. Nah, mudah-mudahan nanti dapat jalan keluar yang terbaik ke depannya untuk anak-anak didik kita terutama, supaya mereka itu bisa
menjadi anak yang apa? Yang lebih baik lagi. Begitu.